Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pembuatan video ini yaitu dalam memenuhi tugas ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika yang disusun oleh Nur Hidayah dengan NIM 1914040061 dari Tadris Matematika B semester 5 dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada pembahasan yang pertama yaitu rincian minggu efektif. Pengertian kalender akademik, pengertian kalender pendidikan atau akademik. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran. Minggu efektif belajar waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Yang kedua yaitu pengertian rincian minggu atau pekan efektif. Rincian pekan atau minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Di samping modul, perlu dikembangkan program mingguan dan harian. Rincian minggu efektif merupakan hitungan hari mengajar, baik itu dari hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam rincian minggu efektif sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya rincian minggu efektif sama seperti pentingnya jadwal pelajaran. Tanpa adanya rincian minggu efektif, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Seseorang bisa mengetahui kapan hari libur dan kapan hari kerja dengan melihat kalender atau penanggalan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Jumlah minggu dalam semester merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester, baik minggu efektif maupun minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektif di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Jumlah minggu efektif di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif, yaitu tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungan. Tenaga manusia yaitu mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, ataupun kompetensi. Keuangan meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Bangunan fisik mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Struktur organisasi yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya itu dapat kita lihat contoh pada kalender pendidikan Sekolah Madrasah tahun pelajaran 2021 dan 2022. Misalnya di sini kita lihat pada bulan Juli tahun 2021. Terdapat 4 minggu, yaitu minggu pertama mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 10. Minggu kedua mulai dari tanggal 11 hingga 17 dan minggu ketiga mulai dari tanggal 18 sampai 24 dan minggu keempat mulai dari tanggal 25 hingga tanggal 21. Dalam penentuan rincian minggu efektif ini menentukan jumlah minggu, yaitu dalam 1 minggu harus lebih dari 4 hari. Jika dalam 1 minggu tersebut terdapat 3 hari maka tidak dihitung 1 minggu dalam 1 bulan. Maka dalam bulan Juli terdapat 4 minggu. Selanjutnya ada minggu yang tidak efektif.
Minggu yang tidak efektif terdapat pada minggu pertama dan kedua, yaitu di mana di situ cuti bersama dan hari raya. Maka minggu pertama dan kedua tidak efektif. Begitupun seterusnya menghitung rincian minggu efektif. Yang kedua yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Program tahunan ialah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa adalah komponen-komponen dalam menyusun program tahunan. Adapun komponen utama atau yang minimal wajib dipenuhi dalam penyusunan program tahunan meliputi yang pertama yaitu identitas, termasuk di dalamnya satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, tahun pelajaran. Selanjutnya format isian terdiri atas tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Dikutip dari buku Darwin Shah dan kawan-kawan, bahwasanya komponen program tahunan terdiri dari 5 komponen yaitu identifikasi, standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan. Sebelum menyusun program tahunan dilakukan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kurikulum. Dalam penyusunan suatu program pembelajaran, hal yang pertama kali perlu mendapat perhatian ialah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua yaitu kondisi sekolah. Penyusunan program pembelajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan program pembelajaran, komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Selanjutnya itu keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang diperhatikan, dikarenakan guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Poin yang ketiga itu program semester. A. Pengertian program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Komponen-komponen program semester atau PROMES. Komponen utama program semester meliputi 1. Kompetensi dasar, 2. Topik dan subtopik bahasan, serta alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan kompetensi dasar dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama satu semester. Program semester merupakan penjabaran yang masuk ke dalam program tahunan. Artinya, program semester tidak bisa dibuat tanpa adanya susunan program tahunan. Umumnya, program semester ini berisi mengenai identitas, mulai dari satuan pendidikan, nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, tahun pelajaran. Isian mulai dari standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, jumlah jam pertemuan atau JJP, pembelajaran, serta bulan. Contoh program semester. Bisa kita lihat bahwa dalam program semester terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar atau subpokok materi pelajaran dan tidak lupa dalam program semester kita harus banyak membuat indikator. Karena semakin banyak indikator yang kita buat, maka akan semakin hebat atau semakin pintar
siswa dalam memahami setiap materinya. Poin keempat yaitu KKM. Pengertian KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa dalam mata pelajaran tentu yang dihitung dalam setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Prestasi siswa dikatakan baik apabila siswa dapat mencapai nilai sama dengan KKM atau melebihi nilai KKM. Apabila siswa tidak memiliki nilai minimal sama dengan KKM, maka siswa dikatakan tidak tuntas. Komponen-komponen dalam penetapan KKM. Yang pertama yaitu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgement guru mata pelajaran, melalui forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Semakin kompleks atau sukar kompetensi dasar, maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah kompetensi dasar, maka nilainya semakin tinggi. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik atau intake, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake, maka nilainya semakin tinggi. Yang ketiga daya dukung. Daya dukung meliputi antara lain kompetensi pendidik, misalnya nilai uji kompetensi guru, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana prasarana sekolah. Semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut. Hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek komponen, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek. Jumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Jumlahkan seluruh KKM kompetensi dasar. KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama tergantung pada kompleksitas kompetensi dasar, daya dukung, dan potensi siswa. Dalam contoh analisis kriteria ketuntasan minimal. Dalam merancang KKM lengkap dengan kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya, intake, dan KKM indikator dan KKM kompetensi dasar. Misalkan jumlahkan setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. KKM per KD sama dengan jumlah total tiap aspek per jumlah total aspek. Misalkan aspek daya dukung mendapat nilai 90, yang kedua aspek kompleksitas mendapatkan nilai 70, aspek intake mendapat skor 10. Jika setiap bobot setiap aspek sama, nilai KKM untuk KD tersebut adalah sebagai berikut. KKM per KD sama dengan jumlah total tiap aspek yaitu 90 ditambah 70 ditambah 65 per jumlah total aspek yaitu nilai 3 sama dengan 75. Maka nilai KKM-nya adalah 75. Contoh penetapan KKM. Jumlahkan seluruh KKM kompetensi dasar, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. KKM mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per kompetensi dasar per jumlah total kompetensi dasar.
KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Satu yaitu standar isi atau konteks standar. Standar kompetensi yang menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Yang kedua itu standar penampilan atau performance standard. Standar kompetensi yang menyangkut tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasa peserta didik setiap standar isi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang. Ada beberapa aspek di dalam kompetensi sebagai tujuan antara lain yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif atau pemahaman understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu, kemahiran atau skill. Nilai atau palua yaitu norma-norma untuk melaksanakan setiap praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Sikap atau attitude yaitu pandangan individu terhadap sesuatu minat atau interest, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perbuatan. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Faktor yang diperhatikan dalam analisis SK dan KD. Langkah menganalisis dan mengurutkan SK. Menganalisis standar kompetensi menjadi beberapa kompetensi dasar. Mengurutkan kompetensi dasar sesuai dengan keterkaitan baik secara prosedur maupun hierarkis. Dick dan Carey membedakan dua pendekatan pokok dalam analisis dan urutan standar kompetensi: pendekatan prosedural, pendekatan hierarkis. Langkah-langkah untuk menyusun atau merumuskan kompetensi dasar. Guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Guru memilih kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan kompetensi dasar harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Setelah KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pernyataan dasar. 3. Kegunaan analisis SK dan KD dalam pembelajaran matematika. Analisis SK dan KD akan bermanfaat untuk mengembangkan silabus, menentukan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kompetensi dasar maupun mata pelajaran dalam satu tingkat kelas. Keempat, merancang analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Analisis standar kompetensi dasar SK atau KD dilakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi mana yang memerlukan bahan ajar. Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui beberapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan dalam satu semester tertentu dan jenis bahan ajar mana yang dipilih. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.